Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Febrian Nasution. Saya mengambil materi tentang kata untuk memenuhi tugas ujian mid semester yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Junaida MPD. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang makna kata. Ketika berbahasa, kemampuan pemakaian bahasa dalam memilih kata memegang peranan yang sangat penting. Jika pemakaian bahasa salah memilih kata, tujuan yang diinginkan tidak tercapai karena informasi tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Akibatnya, informasi yang disampaikannya tidak dimengerti dan dipahami dengan susah payah. Bahkan tidak jarang terjadi seseorang salah memahami apa yang dikatakan oleh orang lain karena kemampuan orang itu dalam berkomunikasi termasuk memilih kata amatlah terbatas. Bagian pertama kita akan masuk ke dalam sinonim. Sinonim merupakan sebuah kata dalam memiliki lebih dari satu makna. Makna kata yang satu bisa mirip dengan makna kata yang lain karena makna dasar atau ground meaning yang diungkapkan kata-kata itu sama. Kata yang maknanya mirip dengan makna kata yang lain disebut kata yang bersinonim dan makna yang bersinonim. Contoh perbedaannya. Di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu kelembur, kerutan, keriput bersinonim karena memiliki hubungan makna sinonimi. Masuk yang ke bagian kedua, yaitu hiperonim dan hiponim. Hiperonim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hiperonim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Umumnya, kata-kata hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim. Saya akan mengambil satu contoh juga, yaitu hipernimnya ikan dan hiponimnya lumba-lumba, tenggiri, hiu, betok, mujair, sepat, cerai, teri, dan sarden. Dan kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang pertentangan. Antonim adalah oposisi makna yang berjenjang. Misalnya tinggi, antonimnya agak tinggi. Tertinggi tidak sama dengan terendah. B. Oposisi. 1. Oposisi kontras atau oposisi mutlak, yakni kata yang bermaknanya bertolak belakang dengan makna kata lain, misalnya hidup, mati. Yang kedua, oposisi arah, misalnya datang, pergi, kanan, kiri. 3. Oposisi equipolen, misalnya pria, wanita. Dan terakhir, keempat, oposisi saling melengkapi, misalnya suami, istri, ibu, dan bapak. Masuk yang ke bagian C, yaitu meronimi atau makna kata menunjukkan hubungan bagian keseluruhan. Hubungan makna seperti itu terdapat pada milik yang tak terpisahkan. Yang pertama, rumah saya atau rumah milik saya. Yang kedua, anak saya atau anak milik saya. Dan masuk kita ke bagian keempat, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna kata berdasarkan tujuan lugas atau denotata. Kata ada sesuatu yang ada di luar bahasa atau makna yang didasarkan pada konversi masyarakat pemakai bahasa. Contohnya, meja ialah benda tunjukan dari kata meja, yaitu benda perkakas atau perabot rumah tangga yang mempunyai bidang datar. Kaki-kaki meja berfungsi sebagai penyangga bidang datar. Contoh kedua, ikan adalah binatang bertulang belakang, hidup di air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan insang. Ada yang memiliki ekor, biasanya tubuhnya bersisi, serta bergerak dan menjaga keseimbangan di air dengan siripnya. Makna konotatif adalah makna yang diakibatkan oleh tautan pikiran yang ditimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika orang itu berhadapan dengan sebuah kata. Jadi, makna konotatif adalah makna yang ditambahkan pada makna denotatif. Contohnya, wanita pesantren berkonotasi baik, suka akan agama. Wanita kampus berkonotasi baik, suka akan ilmu pengetahuan. Dan C. Wanita jalanan berkonotasi buruk, perempuan liar, perempuan nakal. Baiklah, kita akan masuk ke bagian kelima, makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah makna yang bersifat tetap. Kalimat leksikal adalah kalimat yang makna kata yang sebenarnya bersifat tetap dan tidak terikat dengan konteks kalimatnya atau berdiri sendiri. Contohnya, setiap bangun tidur, ibu menyuruhku minum segelas air hangat.
Unum sama dengan makna leksikal. Gramatikal adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks atau berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakainya. Kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakainya. Contohnya, polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. Contoh kedua, seluruh orang di kampung ini tahu kalau ia seorang peminum. Dan masuklah kita ke bagian B, urutan kata. Selain pilihan kata, urutan kata di dalam gabungan kata ataupun di dalam kalimat merupakan sesuatu yang sangat penting. Urutan kata berkaitan dengan makna kata karena urutan yang berbeda menyebabkan makna yang berbeda. Contohnya, es batu bukan batu es, orang banyak bukan banyak orang, wanita pengusaha bukan pengusaha wanita, kesempatan lain bukan lain kesempatan. Urutan kata memegang peran penting dalam berbahasa karena perbedaan urutan menyebabkan perbedaan makna. Dan bagian C, bentuk kata. Kata bahasa Indonesia terdiri atas kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami pengimbuhan atau afiksasi apapun, belum mengalami pemendekan atau kontraksi, ataupun belum mengalami perulangan seperti saya, meja, baca, kain, madu, dan sapu. Jika kata itu diberikan afiksasi, bentuk dan maknanya berbeda. Bahkan fungsi kata itu di dalam kalimat bisa berbeda. Misalnya sapu atau nomina berbeda dari menyapu atau verba, dan penyapuan nomina proses, dan tersapu atau verba. Jadi, kata turunan berbeda bentuk dan maknanya dari kata dasar. Contoh sebagai berikut: putus, putusan dan keputusan atau lewat penyembuhan. Senyum, tersenyum atau lewat penyembuhan. Tersenyum, tersenyum-senyum atau lewat pengulangan. Senyum, senyuman. Bapak, ibu, pak, bu lewat pemendekan. Berikut ini beberapa kata imbuhan yang dapat kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Macam-macam imbuhan yakni awalan, sisipan, akhiran, dan awalan akhiran atau konfiks. Dan kita akan masuk ke bagian singkatan dan akronim. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang C. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku, kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Dengan catatan, jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Yang D, penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang.
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel 10 volt 5 ampere. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan serta nama dokumen resmi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang untuk tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. D. Diksi atau pilihan kata. 1. Aspek kata. Setiap kata terdiri atas 2 aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diindrai, dilihat, atau didengar. Makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. Apabila ada seseorang berteriak banjir, dalam pikiran kita timbul reaksi karena kita mengetahui apa arti kata tersebut. Karena itu, pikiran kita akan menyatakan ada gerakan air deras, besar, dan meluas secara tiba-tiba. Jadi, yang dimaksud bentuk adalah semacam kata banjir, sedangkan makna adalah reaksi yang timbul dalam pikiran kita. Reaksi tersebut tentu akan berbeda-beda pada setiap orang. 2. Dalam penggunaan kata, selain harus memperhatikan faktor kebahasaan, kita pun harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kita merupakan tempat menampung ide. Yang A. Ketepatan pemilihan kata. Pilihan kata yang tidak tepat dari pembicara atau penulis dapat mengakibatkan gagasan atau ide yang disampaikannya tidak dapat diterima dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Yang B. Kata bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna ini merupakan makna yang lugas, makna apa adanya. Makna ini bukan perumpamaan. Sebaliknya, makna konotatif atau asosiatif muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan dan apa yang didengar. Makna konotatif dapat muncul di samping makna denotatif suatu kata. C. Kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Banyak kata bersinonim yang berdenotasi sama tetapi konotasinya berbeda. Akibatnya, kata-kata yang bersinonim itu dalam pemakaiannya tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan. Makna kata bermakna umum dan bermakna khusus. Kata bermakna umum dan mencakup kata bermakna khusus. Kata bermakna umum dapat menjadi kata bermakna khusus jika dibatasi. Kata bermakna umum digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum, sedangkan kata bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang bersifat khusus atau terbatas.
Yang E, kata yang mengalami perubahan makna. Kata sarjana dan pendeta merupakan contoh kata yang mengalami penyempitan makna. Kata sarjana semula digunakan untuk menyebut semua cendekiawan. Kini, kata tersebut hanya digunakan untuk cendekiawan yang telah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi. F, kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan pengungkapan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Dalam pembicaraan yang bersifat resmi atau formal, kita harus menggunakan kata-kata baku. Sebaliknya, dalam pembicaraan tidak resmi atau santai, kita tidak dituntut berbicara atau menulis dengan menggunakan kata-kata baku untuk menjaga keakraban. Agar kesesuaian pilihan kata dapat kita capai, dalam berbicara atau menulis, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Dalam situasi resmi, kita gunakan kata-kata baku. Dalam situasi umum, kita gunakan kata-kata umum. Dalam situasi khusus, kita gunakan kata-kata khusus. Yang G, kata baku dan tak baku. Kata baku adalah kata yang tidak bercirikan bahasa daerah atau bahasa asing. Baik dalam penulisan maupun dalam pengucapannya harus bercirikan bahasa Indonesia. Dengan perkataan lain, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. H, kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmuwan dan dunia pendidikan umumnya. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat umum. Contohnya, kata ilmiah dan kata populernya: dampak, akibat, kendala, hambatan, formasi, susunan, frustasi, kecewa, pasien, orang sakit, volume, isi, koma, sekarat. Dan yang terakhir, I, kata percakapan dan kata atau ungkapan usang. Kata percakapan biasanya digunakan dalam bahasa lisan. Kata-kata ini umumnya memiliki kaidah sendiri yang berbeda dengan kata-kata yang digunakan dalam tulisan. Kata-kata percakapan diantaranya memiliki ciri kedaerahan atau dialek, tidak menggunakan kaidah bentukan kata dan sering menyingkat kata. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini, misalnya enggak, seperti, enggak, ngerti, dapat, sikon, gini, gitu. Kata-kata percakapan sebaiknya dihindarkan dalam tulisan atau pembicaraan resmi karena dapat mengganggu keresmian dan keilmuan. Sekian dari hasil makalah yang sudah saya rangkum. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.